Kalau gue star, kita yang bayar. Tapi gimana Tapi- sih ceritanya lu bisa dapetin gestar itu? Gue denger sih katanya nggak bayar ya, Nggak cuman tahu. modal bacot doang. Gimana? Raffles Dance Crew itu adalah dancernya Jakarta Barat. Itu cakep banget guys, 3 orang cewek cakep-cakep banget. Betul. Terus kalau lu bisa shuffle kayak lu anjing, lu nyampe dan lu ganteng banget. Mau muka lu kayak hantu. Dulu muka gue cemong-cemong, rambut polem pirang. Ya. Selamat datang di Breast Talk. Gue Adit. Dikils. Kali ini kita masih balik lagi bahas tentang kita-kita aja. Nah, karena sudah mulai beberapa episode nih gue sama Diki, tapi belum ada yang tahu gue sama Diki itu sebenarnya temen apa sih? Atau kenal di mana sih? Lu boleh cerita dulu, Dik. Cerita dulu, Dik. Boleh, dari gue dulu ya. Lu dulu boleh. Oke, jadi kita kenal itu pada saat SMA. SMA gua kelas 2 kayaknya. Oke. Jadi gua. dulu tuh eranya zamannya peralihan Oke. dari anak acara ke skena joget. Pertama kali stigma Gua anak nggak siap. cowok joget. Gue nggak siap, Dik. Tapi joget yang gimana, Dik? Dulu yang kita tahu di zaman 2000 berapa ya? Itu 2012 lah ya. 2012-an itu kita tahunya cowok dance itu ya B-boy. B-boy, Lu breakdance. laki banget. Iya. Terus ada peralihan dari anak acara scream, Scream. moshing, terus Metal kita habis. joget ngabisin sepatu. Alias Shuffle dance. Gua nggak siap banget bahas ini, tapi ayo kita bahas. Jadi shuffle dance itu awalnya, Dik, yang gue tahu ya itu berasal dari Australia. Oh iya. Iya, Melbourne Shuffle. Oh iya Melbourne benar. Shuffle. Jadi dari Melbourne itu dia itu namanya hardstyle. Jadi kegiatan dance yang sebenarnya itu lagunya lagu-lagu hardstyle ya. Iya. Ya, nah itu lalu masuk ke Indonesia si shuffle ini gitu. Nah itu dulu masuknya kurang lebih 2009 atau 2010 lah. Yang pertama kali lu lihat apa nama squadnya, inget gak? Pertama kali gue lihat Astro Seven Shuffle. Astro Seven ya. Astro Seven, dia itu pertama kali di acara pensi di Bintara. Di Bintara. Bintara, kalau nggak salah itu ada Astro Seven Shuffle. Gue inget banget videonya, masih Party Rock Anthem. Iya lagi. Gitu. Tapi kalau ke gua ya, gua tahu pertama kali shuffle itu malah dari Bintara, dari Loza. Oh iya, Bintara punya 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 squad. squadnya Loza namanya. Jadi outfitnya gue inget banget pakai kemeja putih, Oke. celana hitam, sepatu putih teplek gitu. Sepatu Gue inget teplek. banget. Terus dia pakai topeng. Oh iya, topeng Jabawokis. Iya. Topeng robotiknya Jabawokis. Dulu kenapa ya shuffle identik dengan robotik terus harus ada gimmick-gimmick robotik pakai topeng? Karena mungkin variasi kali ya. Dulu kan ada ABDC ya, American Best Dance Crew. Oke. Ada ajang pencarian bakat tapi untuk dance. Nah, salah satu si pesertanya namanya Jabawokis. Nah, itu emang dia ciri khasnya pakai topeng-topeng anonimus. Iya. Gitu. Tapi kan dia buat break dance, Dit. Kita kan buat shuffle. Karena kan kebetulan kita semua tulangnya kuat ya, alias jarang minum susu kan. Jadi kalau untuk si shuffle ini menurut gue adalah hal atau dance yang mudah untuk diterapkan sih. Ya, tapi dua ikonik itu Loza sama Oke. Astro menurut gua itu referensi kita ya dulu ya. Lagu yang wajib di setel tuh buat kalian ya yang di skena shuffle juga pasti tahu namanya Muguanti. Muguanti Rehab. Yo, Harus ada DJ Muguanti. Tetet. Ya kan? Siap bahas ini, tapi itu enak banget sih. Itu dulu gue download di Forshare Muguanti Rehab. Iconic itu karena ada yang cewek yang ngomong itu tuh yang sebelum si beatnya masuk tuh Muguanti Rehab tuh emang ikonik banget. Karena kan pilihannya cuma Party Rock Anthem karena memang ada shuffle-nya. Nah, yang isi shuffle-nya, yang robot tuh, yang dance itu jebolan dari American Dance Crew. Oh iya. Iya, yang syutingnya.
Setahu gue Party Rock Anthem itu justru rame-ramenya after Shuffle udah naik. Gue pertama kali taunya Mugwanti sama Basanter Dota. Oh, Dota, Basanter Dota. Yoi, karena yang balik lagi lu bilang dari Aussie itu hardstyle, makanya kenapa lagunya pakai Basanter Dota. Bisita Haridam Tam Spela Leta Dota. Iya, jadi awal mula kita dari situ ya. Dari skena shuffle. Nah, nama tim. Dulu kita punya tim ya, sumpah. Untuk kegiatan gak penting itu lumayan serius, lumayan dalam gue. Gue sampai bikin tim waktu itu. Nama timnya itu lu masih inget ya? Videa. Nah, singkatannya FDC. FDC alias Videa Dance Crew. Bukan First Dincas ya. Gue waktu itu diketawain sama orang pas mau perform. Lu dari mana? Gue dari FDC. FDC apa tuh? First Drink Charge gitu. Lu kayak mau masuk ke bar terus lu bayar FDC gitu kan? Bukan. Nah semenjak itu gue ganti namanya di Videa. Sebenarnya namanya itu Vidi dibacanya. Vidi. Nah dari singkatan namanya Five Idea. Yang bikin lu ya? Yang bikin gue. Jadi waktu itu cuma ada 5 orang. Punya usulan nama, 5-5 namanya jelek. Jujur aja namanya jelek. Oh iya, kita punya ide nih dari 5 orang, namanya di Five Idea Videa. Boleh. Dulu base kita itu adanya di Depok Mall, belum The Mall, masih Depok Mall di ini lantai 2 tempat ngerokoknya The Kos. Iya lagi. Jadi kalau lu shuffle di depan mata lu ada orang makan. Di balkon nih. Di balkon. Samping lift yang kelihatan itu. Samping lift kelihatan yang kalau kebuka tuh langsung KFC. Terus kanan tuh The Kos. Di situ latihannya. Bener. Tapi pas gua waktu di The Mall itu memang yang di era itu memang yang lagi rame itu adalah shuffle dance. Banyak kompetisi, banyak acara-acara yang memang marketnya tuh di shuffle dance itu. Contohnya adalah KFC. Pasti kita makan ke sana ya. Betul, kita makan ke KFC sambil dulu mungkin ada posternya kali ini editor kalau ketemu ya. Jadi ada poster KFC dance untuk shuffle dance gitu ya. Nah, itu ada. Ada acaranya di KFC. Jadi itu lumayan rame di yang ngadain itu KFC Margonda, KFC Dan Mogot, KFC di Raden Inten. Gue sampai perform di semua itu. Di Permata Hijau, di Dan Mogot gue perform. Tapi gue belum masuk gitu kayaknya. Lu belum masuk. Gue masih pakai format tim yang lama yang sebelum orangnya lu geser. Tapi inget-inget zaman shuffle ya. Menurut gue itu balik lagi. Shuffle ini nih ngerubah stigma cowok yang tadinya mosing, rockes, terus kita joget-joget. Banyak dulu stigma buruknya gini, lu cowok kok joget-joget sih? Iya. Karena gue ngerasain cewek yang tadinya suka sama anak acara pindah ke shuffle karena dari outfit ngerasa keren. Betul. Terus kalau lu bisa shuffle kayak lu anjing, lu nyampe dan lu ganteng banget. Mau muka lu kayak hantu. Dulu muka gue cemong-cemong, rambut polem, pirang, tapi bisa shuffle udah keren banget. Dan outfit yang wajib dipakai dulu kaos V-neck. Iya. Kalung taring itu identitas. Kalung taring hiu ya, yang kayu gitu kan. Terus udah masuk tuh era-era Cino coklat. Cino coklat. Kakis gitu. Warna kakis. Kalau dulu gue nggak pakai V-neck karena menurut gue tetap dadanya aneh. Jadi gue pakai polo. Pakai kaosnya kaos polo. Tapi celana Cino. Cino coklat kaki. Sepatunya Converse harus warna merah. Gue nggak tahu kenapa. Converse. Kalau gue kebetulan udah kedalaman ya. Jadi gue pakai sepatu Toms. Kalau lu anak shuffle pasti tahu Toms. Editor Toms, sepatu teplek nih. Kalau sekarang namanya kayaknya Wakai. Wakai kan yang mahalnya, Toms yang mahal. Nah, Toms tuh yang masih 80 cepet dia masih dapat. Kalau lu pengen yang murah dulu nyari-nyari sampai ketampur. Tapi iya karena itu ya. Karena dulu kan sebenarnya gue tuh lumayan join di acara-acara metal gitu ya. Terus tiba-tiba kok skenanya kegeser nih. Kok outfit atau misalkan apa disebutnya ya, venue metalnya jadi kok acaranya shuffle. Iya. Gitu. Sekuat itu dulu shuffle ya, ngegeser. Sekuat itu karena masanya
bergeser ke sana, jadi ya sudah, jadi lebih banyak acaranya ya di shuffle dance itu. Ya apalagi balik lagi ke Party Rock Anthem itu kan, LMV itu kan dia juga di video klipnya shuffle kan. Iya. Nah itu makin naik lagi. Everyday I'm shuffling kan. Yoi. Jadi gitu sih. Awalnya di situ. Nah, tapi awalnya banget gue join itu sebenarnya belum di video. Gue masih ikut namanya squad, itu namanya Magnum Revolution. Itu lu kenal dari? Itu semuanya itu anak Hexa atau SMA 6, gue doang yang anak SMA 1 Bogor. Kok bisa? Di BBM. Di BBM ada yang bacanya ini, open recruitment. Gila, open recruitment gak cuma buat kantor, bos. Buat squad shuffle dulu ada open recruitment di BlackBerry. PC-nya namanya, person kontaknya namanya Bayu. Gue waktu itu ada tes sidik. Asik. Tapi di share broadcast-nya ada kriterianya gitu. Ada kriterianya. Good looking. S1 gitu. S1. Pengalaman 4 tahun shuffle. Udah certified running man. Terus. Nah pas waktu itu gue diajaknya ke Margo City. Oke, meet up lah lu sama squad itu. Terus? Meet up lah gue. Mereka mau event pertama ulang tahun salah satu squad shuffle yang ada di Jakarta Selatan. Waktu itu di daerah Kemang. Nah tapi waktu itu pas gue join itu dia ngelihat gue cuma disuruh running man doang. Okay. Running man tuh gerakan dasar lah ya, running man. Terus begitu running man gue bagus, langsung koreo gue. Itu gue datang hari Kamis, Sabtunya gue perform. Masih ada video di YouTube kalau mau cari. Ntar dulu. Running man buat yang nggak tahu shuffle tuh kayak gimana, nanti editor di sini nampilin ya. Ada video lagi running man. Shuffle. Editor thank you ya. Ada one step sama two step. Gitu. Jadi kita kenal dari skena shuffle itu ya. Jadi jujur pas shuffle itu gue diajak lah sama teman rumah gue, teman sekolah gue, itu buat join ke sana. Dan sebelumnya gue juga punya squad juga, itu di Depok juga. Namanya sekolah gue sebut aja lah PSKD, itu ada namanya Ablaze. Gue masuk join, diajak nongkrong, cuman gue masuk ke tim B. Oh tim B. Dan teman gue ini menjanjikan lu masuk ke squad gue aja, lu pasti tim A, lu perform terus. Kayak MLM ya, kayak prospek Melia Biang gitu. Asli. Terus gue masuk, gue join, terus gue ngeliat perbandingan ini beda banget nih. Dari running man-nya, dari ininya kayaknya masih kurang nih, harus dibentuk gitu. Dan yang invite gue kebetulan agak kurang nih dari segi dance-nya, dari segi shuffle-nya. Terus gue ngajak ngobrol lu lah, gue inget. Ini kalau pengen maju, betul, kita rapihin nih dari pondasinya. Gitu. Terus yang gue ajak malah akhirnya kita kick. Jadi ada waktu itu momen kita mau perform, itu acaranya untuk di shuffle itu gede banget. Itu salah satu second anniversary squad gede lah gitu ya, atau tim gede. Nah, akhirnya kita bikin dong, karena yang perform itu biasanya rata-rata 5 orang. Gue, ada namanya Joe, ada namanya Gilang, ada lu, satu lagi nih sebenarnya dia tapi kan kita kan ada obrolan malam itu kayak di running man-nya cacat lagi. Iya lagi. Mukanya nggak ngejual, outfitnya kayak bapak-bapak pulang magang anjing, kayak bapak-bapak bubaran pabrik, maksud gue nggak ngejual juga kan. Akhirnya kita pilih Dava. Kenapa Dava? Karena dulu pada zaman itu harus ada moonboy-nya. Harus ada moonboy. Trendsetternya, spotlight-nya nih. Anak kecil di depan, biar kata dia running man-nya belepotan. Tapi kecil. Iya, kecil dan bisa ngejual nih. Betul. Dava tuh waktu pas pertama kali gue ajak perform, dia anak umur 5 SD naik ke kelas 6. Itu gimana ceritanya lu bisa ngajak join anak kecil sih di situ? Gimana? Jadi Dava itu salah satu sepupu dari member kita. Siapa? Gilang. Oh itu saudaranya? Saudaranya Gilang, Dava itu. Nah, Dava ini suka, kan kita tuh latihan kan kalau nggak di rumah gua, di rumah Gilang. Karena nyokapnya paling Texas kan. Mainnya di Gilang, ada Dava. Terus si Gilang bilang, Dava ini bisa shuffle. Pas gue lihat, bisa sih. Cuman ya masih harus banyak dibenerin lah gitu. Tapi daripada si Mas G ini, yang kita sebut saja kita geser ini, masih mending Dava. Oke, terus singkat cerita gue join, makin terlibat, terus lu bikin ide tuh tiba-tiba anniversary. Padahal lu nggak tahu itu tanggal terbentuknya kapan, bikin NF-nya kapan. Anniversary, sebenarnya tanggalnya ada di anniversary, itu adalah tanggal ulang tahun gua.
Dibentuknya pas lu ulang tahun ya? Enggak, emang gue mau ulang tahun aja waktu itu. Gue mau ulang tahun. Terus tiba-tiba, kita bikin anniversary aja buat tim shuffle kita. Emang kita ulang tahunnya kapan? Samanya kayak ulang tahun lo. Oh, itu jadi sebenarnya anniversary bukan squad ya? Bukan. Ulang tahun lu ya? Ulang tahun gue aja. Acara lu ya? Acara gue, ulang tahun gue, tapi karena memang identitas pembuatan ide ini nggak tahu kapan, lupa, jadi pakai ulang tahun gue aja. Itu asal masalah. Jadi sebenarnya di dalam geng ini semuanya tuh udah gue atur. Gila, politik lu kuat dari zaman dulu. Lumayan. Dulu lumayan jago politik. Terus zaman NIV itu gue dulu masih tolol banget, belum nongkrong. Kan memang founder dari awal lu sama Bajo yang dituakan ya. Bajo pertama memang udah tua, kalau lu emang pemikiran lu udah lumayan tua waktu itu. Terus lu jadi ketuanya lah, ngelit sama Bajo. Lu waktu itu ngurusin apa? Di NIV itu? Di NIV itu gue koordinator acara. Terus pokoknya gue start, gue yang pegang. Sama MC gue. Kalau Bajo? Kalau Bajo itu bagian merchandise, ticketing, sama transportasi. Oke, kalau gue dulu seksis disuruh-suruh doang ya, masih monyet sebenarnya. Jadi gue ngurusin konsumsi. Apa konsumsinya? Tahu dong konsumsinya dong. Konsumsi kita elit banget nih. Konsumsinya itu kita bingung waktu itu. Makanan apa yang murah dijangkau kena budget. Terus kita mikir makanan yang ikonik pada zaman itu di dunia shuffle, terutama di Depok, itu pancong. Pancong menu wajib untuk dessertnya. Menu utamanya kita nasi padang. Dan FYI, nasi padangnya bukan nasi kotak. Nasi padang bungkus yang dikaret. Nah tuh, itu salah satu konsum gue star. Tertolol. Yang nanti. Nah, kan acara mulai nih, Dik. Nah, ada yang namanya kocok rundown. Oke. Jadi kocok rundown itu adalah, jadi tim-tim itu sebenarnya ada yang invitation, ada yang dia bilangnya apa ya, bayar lah ya. Bayar buat regis. Nah, dia regis di acara kita. Namanya dulu special performance. Itu bayar ya? Itu bayar 150.000 satu tim. Kalau gue star, kita yang bayar. Tapi gimana sih ceritanya lu bisa dapetin guest star itu? Gue denger sih katanya nggak bayar ya, cuman modal bacot doang. Gimana? Jadi memang Tuhan itu tidak memberikan gua muka, tapi bacot gue jago banget, Dik, dari dulu. Kita tuh guest star tuh 3. Ada Tusko with Pancong Family, ada satu lagi namanya Trojan Revolution, itu adalah squad besar di Bogor. Satu lagi namanya Rapunzel Dance Crew. Rapunzel Dance Crew itu adalah dancernya Jakarta Barat. Itu cakep banget, guys. 3 orang cewek cakep banget. Nah, yang terakhir lagi adalah X-Crew. X-Crew itu adalah pecahan dari IMB, Indonesia Mencari Bakat. Itu B-boy gak sih? B-boy dia. Nah, Oke. Gimana tuh caranya lu bisa dapat tuh? Cerita gimana? Jadi dana awalnya itu buat budget gue start itu adalah 3,5 juta. Nah, gue jalan ke Trozen dulu. Kalau Trozen gue bilangnya gini, kan namanya Ilham. Gue bikin acara nih di Depok, acara anniversary gue. Yang datang tuh Depok, Jakarta Utara, Selatan. Gue jual semua tuh, Jaktimus, squad ini semua nih yang bakal datang, udah pada kontak gue. Lu mau nggak nongkrong atau cari nama di Depok? Biar lebih luas ya, lu iming-iminginnya. Lu kan terkenal di Bogor nih. Biar ngecakap semuanya nih. Gue mau pecah lu nih di Depok dan Jakarta nih, gimana? Oh iya boleh. Tapi gue cuma bisa transport doang. Transport waktu itu alias cuman gocap. Karena dia bawa mobil, sama satu lagi itu adalah nasi padang dan pancong. Gocap doang? Gocap. Itu sumpah. Buat satu squad? 11 orang. Gocap ya? Gue sih gocap. Masih premium tuh bensin ya? Masih premium, betul. Cuman gocap, gue cuma masih gocap. Gila. Itu terus buat Trozen. Tusko dan Pancong, caranya adalah gua Pancong Family dan Tusko ini gua nongkrong. Gue tongkrongin segala macam, gue bilang hal yang sama. Ada Trozen nih. Masa Trozen main, lu nggak main? Gue kasih jam prime time deh, mainnya jam 8. Gue bilang, tuh lagi banyak yang mau perform tuh jam 8 kan, kalau ibarat kata di Pesta Pora kan udah Sal Priadi, udah Danila sama Hindia tuh. Masa lu nggak nongkrong nih, ada Trozen loh.
oh iya, gimana acaranya di Depok, kan base lo di Depok nih, ah lo main di acara gue, tapi gue cuma bisa kasih pancong sama nasi padang, aman nggak? Aman. 12 orang perform dia. Gratis ya, Gratis. cuma lu kasih makan doang ya. Cuma kasih makan doang. Padahal kalau dia itu emang udah terikat, dulu ada manajemen shuffle. List dia itu satu kali perform 1 juta, Dik. Anjing. 1 juta. 1 juta tuh sudah sama transport, tapi gue cuman bacot-bacot dapat lah nasi padang sama pancong ya. Oke, itu kedua. Tuh, terus kalau Rapunzel Dance Crew itu Jakarta Barat, gua ngobrol ke mereka. Jadi mereka itu tim besar, tapi mereka nggak ngerasa besar, Dik. Jadi mereka tuh orang Jakarta Barat dan semuanya itu emang anak-anak orang kaya. Gue nggak tahu di sekolah apa. Kalau nggak salah anak-anak Taki deh. Oke. Emang cakep-cakep banget. Terus gue cuma bilang kayak, gue mau bikin acara nih di Depok. Kita udah ada squad ini dan salah satunya itu adalah jebolan IMB X Crew. Padahal X Crew belum deal sama gue. Belum deal ya. Belum deal. Taruh Rapunzel ini dari namanya squad cewek dong. Squad cewek Rapunzel Dance Crew. Itu apa? Sexy dance. Oh enggak, dia itu hip hop. Oh hip hop tapi pakaiannya itu nggak hip hop sih, pakaiannya kayak JKT48. Oh, tapi di dancer. Cewek-cewek banget. bakal ngundang crowd cowok-cowok di Depok nih. Terus terakhir gue ke X Crew gue cuma bilang gini, gue bisa bikin nama lo naik lagi nih, karena dia kan pecah dari IMB, terus jobnya kan lumayan nggak ada nih, sepi kan. Gue bisa bikin lagi nih, job lo oke. Terus lu juga akan main di Depok segala macam. Gue cuma bayar akomodasi kalau nggak salah 100.000 deh buat bensin, sama pancong dan padang. Jadi total pengeluaran gue cuma 150.000 kalau nggak salah. Anjir. Jadi 3.500.000-nya cuman lewat doang, gue masukin ke rekening gue. Terus waktu itu 150.000 buat gue start. Lalu budget 3,5 itu kalau nggak salah dari kas ya? Dari uang kas, patungan, uang regis, sama jualan tiket. Oh iya. Dulu tuh ada kewajiban juga, jadi setiap member tuh wajib jual ya? Iya, setiap wajib member jual tiket berapa gitu. Satu squad tuh kalau salah jual tuh 10 atau 20 tiket gitu. Iya, mau nggak mau lu harus jual. Kalau enggak lu harus bayarin tiketnya. Nombok, karena tiketnya satu tiket 10.000 harganya. 10.000? 10 sampai 15.000. Iya. Terus gue inget banget kita bikin technical meeting di Sevel Pesona Kayangan. Yoi. Harus Pesona Kayangan. Dulu zaman-zamannya Sevel itu lu jajan Citato 3.000 goceng, beli piles goceng. Iya. Mencet keju ngasal. Saus keju kalau bisa dituang buat tuang itu saus keju. Karena memang salah di Sevel, kejunya ditaruhnya di luar, di luar kasir, daripada kalau sekarang kan kalau lu beli makanan di Lawson gitu ya kan, kejunya kan bisa add on 3.000. Kalau dulu Sevel all you can cheese. Dituang tuh cheese. Karena dulu masih free charge. Terus habis dari situ kan gak lama Sevel pindah ke dalam terus kena charge kan, dan sekarang udah tutup. Pokoknya dulu Sevel lumayan jadi tempat kita buat TM ya. Selain di situ di mana lagi? Selain di situ kita buka lagi di KFC Gang Gardu Lenteng Agung. KFC Gardu Lenteng Agung. Itu hanya bermodalkan rice box 15.000 sama mocha flute. Gue nunggu dari jam 4 sore sampai jam 10 malam di. Iya, sama kan sama gue. Iya betul. Modal ceban aja. Bisa lama, bisa ngobrol, terus kayak keren banget nungguin orang. Oh mau regis ya? Iya, bayar. Ini acara kita nih, lagi pamflet, posting di BBM. Pokoknya singkat cerita kita lumayan sibuk lah ya. Lumayan sibuk. Terus ternyata NDN lu sebagai lead nih, sama Bajo, ketua dan wakil. Sedih. Terus ternyata cuan ya. Cuan. Parah. Dan di bawah-bawah lu nih, termasuk gua masih tolol banget, nggak ngerti tuh. Nggak ada cuan. Kalau itu ada duitnya, Dik. Terus duitnya ternyata lu pakai buat ajojing sama anak-anak pancong itu. Sama anak pancong. Buat ngelebarin sayap ya di ngelebarin sayap, betul. Anjing, gua tahu baru kali ini nih. Dan setelah acara itu gede, dapat untung kalau nggak salah tuh 5,4 bersihnya. 5,4 itu gue pakai buat open table, gue ngundang leader-leader di yang kemarin pada perform buat di satu tempat kita bikin event yang lebih gede lagi. Waktu itu adalah anniversary-nya Tusko, Pancong dan Vidya di Bulungan, dan lu lagi PKL. Iya lagi. Bulungan free tuh, bayar dari uang yang gue catut itu. Sebenarnya gue nggak PKL gitu. Lu nggak ya? Enggak. Itu gue waktu itu
pengen perform juga, kondisinya balik lagi. Gue sebelumnya masuk squad juga Ablaze, itu sama-sama perform di tempat yang sama. Jadi kalau gue datang gue bingung alasannya, walaupun kondisinya gue diajak perform tapi tim B. Gue pengen lebarin sayap nih, terus momennya pas banget dompet gue hilang. Iya. Jadi gue nggak bisa, tiketnya hilang juga, kalung taring identitas gue hilang juga, gitu. Oke deh, sebenarnya momen-momen itu yang akhirnya mempertemukan gue dan Diki. Sebenarnya masih panjang lagi ceritanya, tapi karena durasinya singkat, jadi harus kita sudahi. Nanti mungkin kita dilanjut di next episode kali ya. Oke, kita tutup kali ya. Oke, kalau gitu thank you so much yang sudah menemani kita dan lanjut nonton di episode selanjutnya. Gue Adit. Gue Dikils. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.